Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Rizka Pratiwi. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai pengadaan tanah. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan membahas mengenai skema dari tahapan pengadaan tanah. Tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur pada PP nomor 19 tahun 2021 pada pasal 3, yang mana tahapan pengadaan tanah itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan ini disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi terkait. Selanjutnya, pada perencanaan ini disusun dalam dokumen rencana pengadaan tanah yang selanjutnya diajukan ke gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya, dokumen rencana pengadaan tanah ini berlaku 2 tahun sejak ditetapkannya oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Apabila 2 tahun ini telah lewat, maka instansi yang memerlukan tanah harus melakukan pembaruan dokumen. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan pengadaan tanah. Pada tahap ini, gubernur melaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah setelah diterimanya dokumen rencana pengadaan tanah. Selanjutnya, gubernur akan membentuk tim persiapan. Tim persiapan ini dibentuk dalam waktu 5 hari setelah diterimanya dokumen rencana pembangunan tersebut. Tim persiapan ini memiliki tugas, yaitu yang pertama melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, yang kedua yaitu melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, kemudian yaitu melakukan konsultasi publik rencana pembangunan, selanjutnya yaitu menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, lalu mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang terkait dengan persiapan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Pada tahap ini diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh kantor wilayah sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi yang pertama penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penentuan nilai, musyawarah untuk menentukan bentuk ganti kerugian, kemudian yaitu pemberian ganti kerugian, penetapan ganti kerugian, lalu yaitu pelepasan objek pengadaan tanah, lalu pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan yang terakhir yaitu pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu tahap penyerahan hasil. Pada tahap ini akan dituangkan ke dalam berita acara penyerahan hasil yang nantinya dalam bentuk sertifikat atau sebagainya, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pembangunan. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan pengadaan tanah. Rencana pengadaan tanah disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait. Dalam rencana pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait atau ahli. Rencana pengadaan tanah disusun di dalam dokumen rencana pengadaan tanah. Dalam dokumen ini setidaknya harus membuat 11 hal. Yang pertama yaitu maksud dan tujuan rencana pembangunan.
Yang kedua yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang ketiga yaitu prioritas pembangunan nasional atau daerah. Yang keempat yaitu letak tanah. Yang kelima yaitu luas tanah yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu status umum besaran tanah. Yang ketujuh yaitu perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Yang kedelapan yaitu perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Yang kesembilan yaitu perkiraan nilai tanah. Yang kesepuluh yaitu rencana penganggaran, dan yang terakhir yaitu preferensi bentuk ganti rugi. Dokumen rencana pengadaan tanah ini disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut. Dokumen rencana pengadaan tanah ini ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Selanjutnya, dokumen rencana pengadaan tanah ini diajukan ke gubernur, bupati, atau wali kota. Dokumen rencana pengadaan tanah ini berlaku 2 tahun sejak ditetapkannya oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Apabila telah lewat 2 tahun, maka instansi yang memerlukan tanah tersebut harus melakukan pembaruan dokumen. Konsultasi publik merupakan bagian dari tahapan persiapan yang mana disebutkan dalam pasal 29 PP nomor 19 tahun 2021. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, pengelola barang, dan atau pengguna barang. Selanjutnya, konsultasi publik dapat dilakukan di kantor kelurahan atau desa atau tempat lain di lokasi rencana pembangunan. Konsultasi publik ini dapat dilakukan dengan tahapan 1 kali sesuai dengan kesepakatan setempat. Pelibatan pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang, ataupun masyarakat yang terkena dampak itu dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa. Lalu selanjutnya, pelaksanaan konsultasi publik ini dapat dilaksanakan secara bertahap atau lebih dari 1 kali, itu sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat atau pihak-pihak setempat. Konsultasi publik ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak ditandatanganinya daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah pada rencana lokasi pembangunan. Selanjutnya, tim persiapan mengundang para pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang, dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir pada konsultasi publik ini. Undangan untuk menghadiri konsultasi publik ini diserahkan langsung kepada para pihak tersebut melalui kantor kelurahan atau desa 3 hari sebelum diadakannya konsultasi publik tersebut. Selanjutnya, tim persiapan akan menjelaskan rencana pembangunan kepada pihak-pihak tersebut. Dalam penjelasan tersebut meliputi yang pertama, maksud dan tujuan dari rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang kedua yaitu tahapan dan waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Yang ketiga yaitu peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian, yaitu intensif yang diberikan kepada pihak yang berhak atas kerugian, lalu objek dari ganti kerugian tersebut, selanjutnya bentuk dari ganti kerugian, dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban dari pihak penerima ganti kerugian itu. Apabila setelah 3 hari diundang
secara patut, namun para pihak yang berhak itu tidak hadir dalam konsultasi publik, maka dianggap para pihak yang tidak hadir tersebut menyetujui lokasi rencana pembangunan. Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam konsultasi publik tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan. Dari kesepakatan tersebut, maka instansi yang memerlukan tanah akan mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan kepada gubernur paling lama 5 hari. Pada bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan pada hal apa sajakah penitipan ganti rugi ke pengadilan itu. Jadi pada pasal 89 ayat 3 disebutkan bahwa penitipan ganti kerugian ke pengadilan ini dapat dilakukan dalam 4 hal. Hal yang pertama yaitu apabila pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan dia tidak mengajukan keberatan kembali ke pengadilan. Yang kedua, pihak yang berhak menolak ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri ataupun Mahkamah Agung yang telah memiliki hukum tetap. Yang ketiga yaitu pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tersebut tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat yaitu dalam hal objek pengadaan tanah sebagai ganti kerugian. Yang pertama sedang menjadi objek perkara pengadilan. Yang kedua yaitu masih dipersengketakan kepemilikannya. Yang ketiga yaitu diletakkan sita jaminan oleh pihak yang berwenang. Dan yang keempat yaitu karena masih menjadi jaminan di bank. Baik, demikianlah penjelasan dan jawaban saya mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.